Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Lestari dari program studi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Iptek semester 4 tentang melahirkan dan donor ASI. Sumber referensi telah saya cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian persalinan. Dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan dua istilah, yaitu partus normal dan partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui jalan lahir dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil tanpa memakai alat atau pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayinya. Berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara partus abnormal adalah bayi lahir melalui jalan lahir dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi atau ekstraksi, cunam, vakum, dekapitasi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang rasa sakit seorang ibu ketika melahirkan. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma, dan dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan akan menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Quran Surat Maryam ayat 23-26. Menurut Ibnu Katsir, tatkala Maryam merasa bahwa kaum dan orang-orang sekelilingnya mencurigai kesuciannya dan desas-desus mengenai dirinya semakin santer dan meluas dibicarakan orang, pergilah ia menyembunyikan diri dan tidak keluar dari tempatnya, melainkan tatkala ia terpaksa oleh rasa sakit akan melahirkan anaknya. Ia melarikan diri dan bersandar pada pangkal pohon kurma, seraya berkata kepada dirinya sendiri, "Aduhai, alangkah baiknya sekiranya aku mati sebelum ini dan menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan dua orang bapak ibumu, hanya kepadakulah kembalimu." Maksudnya, selambat-lambatnya waktu menyapih anak adalah maksimal 2 tahun. Selanjutnya tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim
disebabkan oleh kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya, atau sebelumnya, atau 2-3 hari yang disertai rasa sakit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah darah nifas. Beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari, dan maksudnya yaitu rasa sakit yang kemudian disertai kelahiran. Jika tidak, maka itu bukan nifas. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah masa nifas itu ada batas minimal dan maksimalnya. Menurut Syekh Taqiyuddin dalam risalahnya tentang sebutan yang dijadikan kaitan hukum oleh pembawa syariat, mengatakan bahwa nifas tidak ada batas minimal atau maksimalnya. Andai kata ada seorang wanita mendapati darah dari lebih dari 40, 60, atau 70 hari dan berhenti, maka itu adalah darah nifas. Namun, jika berlanjut terus, maka itu adalah darah kotor. Dan bila demikian yang terjadi, maka batasnya 40 hari. Karena hal itu merupakan batas umum sebagaimana dinyatakan oleh banyak hadis. Atas dasar ini, jika darah nifas melebihi 40 hari, padahal menurut kebiasaannya sudah berhenti setelah masa itu, atau tampak adanya tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat, hendaklah si wanita menunggu sampai berhenti dulu. Jika tidak, maka ia mandi ketika sempurna 40 hari, karena setelah itulah masa nifas pada umumnya. Kecuali kalau bertepatan dengan masa haidnya, maka tetap menunggu sampai habis masa haidnya. Jika berhenti selama masa 40 hari, hendaklah hal tersebut dijadikan patokan atau kebiasaan untuk dia pergunakan pada masa mendatang. Namun jika darahnya terus-menerus keluar, berarti ia mustahadoh. Dalam hal ini, hendaklah ia kembali kepada hukum-hukum wanita mustahadoh yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Adapun jika si wanita telah suci dengan berhentinya darah, berarti ia dalam keadaan suci meskipun belum 40 hari. Hendaklah ia mandi, sholat, dan berpuasa. Terkecuali jika berhentinya darah itu kurang dari 1 hari, maka hal itu tidak dihukumi suci. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Berikutnya tentang kaidah-kaidah yang kita perlu ketahui tentang darah nifas. Pertama, tidak ada ketentuan waktu minimal sucinya wanita dari darah nifas. Oleh karenanya, kapanpun darah itu berhenti, walaupun baru berjalan 7 atau 10 hari, atau bahkan lebih sebentar dari itu, maka dia dihukumi suci dan diwajibkan melakukan sholat kembali setelah mandi besar layaknya wanita bersuci. Kedua, batas waktu maksimal terjadinya nifas adalah 40 hari, dihitung dari hari pertama melahirkan. Sehingga, bila darah berlanjut keluar melebihi 40 hari, maka dia dianggap suci. Dia diwajibkan melakukan sholat atau puasa Ramadan kembali, meski darah belum berhenti keluar. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, para wanita yang mengalami nifas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk atau libur sholat selama 40 hari.
Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian tentang hukum-hukum nifas. Hukum nifas pada prinsipnya sama dengan hukum haid, kecuali dalam beberapa hal berikut. Yang pertama adalah iddah. Dihitung dengan terjadinya talak, bukan dengan nifas. Sebab jika talak jatuh sebelum istri melahirkan, iddahnya akan habis karena melahirkan, bukan karena nifas. Sedangkan jika talak jatuh setelah melahirkan, maka ia menunggu setelah haid lagi sebagaimana telah dijelaskan. Yang kedua adalah masa ilah. Masa haid termasuk masa ilah, sedangkan masa nifas tidak. Yang selanjutnya adalah donor ASI. Fenomena donor ASI mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat. Permasalahan yang diperdebatkan terkait dengan hubungan mahram karena radla'ah atau pemberian ASI oleh perempuan lain yang menyebabkan tidak boleh menikah dengan ibu menyusui dan saudara persusuan. Terkait dengan hubungan mahram karena radla'ah, memang belum ada kesepakatan. Fatwa maupun keputusan tarjih juga belum ada. Di kalangan ulama tarjih, sudah ada wacana pemikiran tentang hal tersebut. Namun, belum ada kesepakatan, sehingga belum ada keputusan. Fatwa maupun keputusan tarjih juga belum ada. Di kalangan ulama tarjih, sudah ada wacana pemikiran tentang hal tersebut. Namun, belum ada kesepakatan, sehingga belum ada keputusan. Di kalangan ulama fikih, terdapat perbedaan pendapat. Donor ASI merupakan suatu kebutuhan. Mereka sepakat terhadap hubungan mahram karena radla'ah. Sehingga perlu diketahui identitas donor baik dari sisi kesehatan dan akhlak yang mempengaruhi kesehatan dan mendasari akhlak atau kepribadian si anak. Prinsip dasar dalam penetapan hukum donor ASI adalah bahwa donor ASI termasuk wilayah muamalah duniawiyah yang hukum dasarnya adalah mubah. Sejalan dengan kaidah usuliyah bahwa pada dasarnya hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Masalah duniawiyah dalam manhaj tarjih masuk wilayah tajdid tatwiri yang membuka ruang kemungkinan adanya pengembangan, modifikasi, dan temuan baru yang lebih maslahah lagi bagi anak, ibu menyusu, dan ibu donor. Secara umum, ada dua kelompok pendapat tentang mahram karena radla'ah. Pertama, hubungan mahram karena radla'ah mensyaratkan adanya mashah, yaitu menghisap langsung pada ibu menyusui. Syarat dimaksud dipahami dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta berkata Suaid dan Zuhair bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan mahram. Hadis riwayat Muslim dan Jamaah. Hadis ini mengisyaratkan donor ASI yang dilakukan dengan perantara melalui botol susu atau lainnya tidak berakibat hubungan mahram. Kelompok ini berbeda pendapat dalam hal batas minimal jumlah mashah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan mendasarkan pada pengertian tekstual ayat menunjukkan bahwa susuan sedikit
sama hukumnya dengan susuan banyak. Demikian juga berdasarkan pada hadis riwayat Ali, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Qatadah yang mengisyaratkan makna umum hisapan tanpa membedakan jumlah. Imam Ahmad membatasi batas minimal susuan selama 3 kali hisapan. Hadis riwayat Muslim dan Jamaah dari Aisyah, Zuhair dan Zuhair mengisyaratkan batas minimal radla'ah adalah 3 kali. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mendasarkan pada hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair riwayat Jamaah menetapkan bahwa batas minimal radla'ah adalah 5 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Susuilah ia selama 5 kali, maka ia menjadi mahram karena susuannya." Hadis riwayat Jamaah. Menurut Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas yang kemudian dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan 2 pengikut mazhab Hanafi atau Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa susuan itu tidak menjadikannya muhrim kecuali jika dilakukan selama 2 tahun yang sempurna. Landasannya surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadis riwayat Imam Daruqutni dari Ibnu Abbas. Tidak ada persaudaraan radla'ah kecuali apa yang dilakukan selama 2 tahun. Kedua, wacana donor ASI yang dipraktikkan selama ini melalui bank ASI atau pemberian ASI secara tidak langsung atau tanpa nashah tidak berakibat mahram karena radla'ah. Hal ini mempertimbangkan adanya isyarat keumuman makna surat An-Nisa ayat 23 dan surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa yang dimaksudkan hubungan radla'ah adalah susuan atau asuhan yang merupakan makna dari al-um atau keibuan. Donor dalam bentuk pemberian ASI tanpa ada unsur al-um dalam bentuk pengasuhan dan pendidikan bersamaan dengan pemberian ASI, maka sebenarnya tidak ada hubungan radla'ah yang mengakibatkan tidak adanya hubungan mahram. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih perlu dikaji kembali hukumnya. Saat ini, donor ASI sudah menjadi kebutuhan dalam rangka memenuhi hak pertama dan utama dari sang anak. Kajian hukum dari berbagai perspektif, baik kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, hukum positif, maupun hukum Islam, yang memberikan solusi yang ramah dan rahmah sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.